Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Kita jumpa lagi hari ini dengan suasana yang berbeda. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman-teman, sahabat Paintnetwork ya, ini adalah sahabat-sahabat saya yang mengajari saya bagaimana caranya bermain di Paintnetwork ini. Sekarang saya tanya, kita kan heboh di KPIG ini, ya. Mas Awang sudah daftar KPIG belum? Belum, Mbak. Gimana bacanya, Mbak? Ini ya, sebenarnya daftar KPIG itu nggak sulit ya. Di mana nggak sulitnya? Cukup klik aja Tokopedia ID. Nah, itu aja. Nanti terbuka, kita isi data, maka kita terdaftarlah di koperasi. Tapi ada bayarannya, Rp75.000, Rp20.000 untuk biaya administrasi, kemudian sisanya itu tabungan. Tabungan kita sewaktu-waktu bisa diambil dan uangnya nggak hilang. Jadi hanya bayar koperasi itu cuma Rp20.000 aja, nggak banyak itu. Jadi daftarlah, ya. Tahu nggak apa manfaatnya kalau kita ikut KPIG? Tahu, Mbak. Ini yang pertama akan banyak mendapatkan informasi-informasi yang terbaru, ya. Kenapa saya bilang informasi yang terbaru? Semua orang mencari informasi, tapi yang mana informasi yang akurat? Di KPIG akan mengeluarkan informasi yang akurat. Salah satu contoh di mana tempat belanja yang legal, yang diakui, yang dibolehkan, mana yang tidak boleh belanja. Kalau dia sudah bergabung dalam koperasi, berarti itu sudah terjamin. Ada lebih dari 30 perusahaan sudah mendaftarkan diri di koperasi kita KPIG. Ya, mulai dari barang-barang elektronik, mobil, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa minta bantuan KPIG. Ya, rencana di KPIG itu siapa yang pesan mobil, nggak perlu datang. Yang penting open minded terbuka, sudah tahu kita berapa harga konsensus, kita tunggu aja mobil sampai depan rumah. Itulah sedapnya. Nggak perlu ikut terbang naik pesawat, menuju, pokoknya mobil baru, nyampe di tempat. Nah, itu kerennya. Ya. Jadi untuk Mas Darso udah pesan mobil belum? Belum juga, Bah. Belum juga. Belum juga. Ada rencana? Oh, ya nanti kita pesan. Apa jenis mobilnya kira-kira? Ya nggak apa-apa. Jadi malu ya kan? Apa jenis-jenis mobilnya yang kira-kira diinginkan? Berapa unit mobilnya yang dimauin? Karena seleranya mobil-mobil kayak Pajero gitulah, Bah. Ya mungkin kayak gitulah ya. Pajero Fortune lah, antara itulah ya. Antara itulah. Berapa unit kira-kira? Hah? Mau berapa unit? Ya nanti kita lihat juga lah apa namanya, satu kekuatan koin kita, yang kedua kan harga konsensus juga menentukan. Kalau nanti harganya tinggi, ya berarti cukuplah koin kita untuk membeli lebih dari satu. Lebih kan? dari satu ya. Nah, yang jelasnya nanti untuk Mas Daso kerja, Eva belanja untuk anak sekolah ya. Banyak 3-4 unit lah itu ya. Iya. Jadi caranya daftar dulu di KPIG, Tokopedia ID, kemudian nanti dibayar semuanya pakai koin Pi, tidak diterima uang fiat, ya cukup dengan koin Pi, dan bersabar dulu. Jadi tidak serta-merta open minded langsung mobilnya ada, tunggu dulu. Jadi informasi untuk sekarang yang namanya mobil Innova itu 4 bulan inden. Mobil Innova tidak ada lagi solar, semuanya sudah pertalite. Jadi dia tidak ada lagi yang pakai solar, pabrik tidak mengeluarkan lagi. Nah, jadi pemesanan mobil rata-rata 3-4 bulan itu dia. Untuk jenisnya Toyota, demikian juga Pajero nggak jauh beda. Untuk hari ini teman-teman vendor tidak berani menyatakan harga. Harga nanti adanya di 2023. Jadi kalau kita berbicara mau inden mobil, dia akan bilang 3-4 bulan lagi, dia akan lewatkan Januari dulu. Nah, apa yang akan terjadi? Karena nilai uang akan jatuh nanti di tahun 2023. Nilai barang akan naik. Maka semua pengusaha-pengusaha nahan barangnya masing-masing. Alasan mereka inden sekian bulan, padahal menunggu stabilnya harga keuangan dunia. Ini dunia loh yang bermasalah. Kalau Mas Pri gimana? Apa mobil yang mau dipesan? Kalau saya bingung, Mbak. Bingung? Yang pertama di Gaido pesan. Oh ya? Di grup Pik pesan. Pokoknya semua grup dipesan nih kan gitu iya. kan. Nah, ini terakhir di KPIG lagi kan gitu. Pesan lagi. Jadi kalau misalnya nanti udah gitu dari Mas Philips mau buat lagi perumahan.
yang saya pikirkan kan koinnya cukup enggak kan gitu. Ya, jadi kalau teman-teman kita yang di Jawa Barat ya, itu mereka mempersiapkan rumah 3.500 rumah yang segera akan dibangun pada saat open mainnet nanti. Diutamakan adalah teman-teman yang KPIG. Mereka sudah siapkan 3.500 rumah. Dan ini mulai bergerak ke yang lain termasuk Sumatera Utara. Sumatera Utara juga akan menyiapkan rumah. Tipe-tipe yang paling kecil itu tipe 70, tipe 120 dan seterusnya nanti. Ya. Kemudian di beberapa lokasi. Apa itu tadi? Tapi begini Pak, kalau kami memang sudah sepakat dari awal untuk grup di Serdang Bedagi gitu ya. Kita memang mau buat perumahan sendiri Pak. Di sini Ya, mau buat perumahan sendiri yang mana nanti pioner-pioner di sini satu lingkungan, ya kan, udah kita desain gitu di depan tempat ngopi, tempat cerita-cerita kan gitu kan. Jadi setiap hari kita ngumpul gitu. Karena kalau maaf ya kita berbicara tentang nilai konsensus, kita anggap saja yang lagi viral 314.159 dolar gitu. Ini bakal punya 1 triliun kan gitu Pak. Ya kalau sudah punya 1 triliun kan nggak kerja Pak. Iya kan, paling ngopi, merokok dan kemudian makan-makan kan seperti itu ya kan. Itu aja dikerjain. Ya kan nggak habis sampai meninggal kan gitu Pak ya kan. Janganlah seperti itu. Mungkin dengan adanya rezeki koin banyak mungkin ya hasil yang kita peroleh. Mungkin bisa bangun sekolah macam Mas Darso ya. Kenapa? Masjid, biar ada kegiatan gitu ya, tidak hanya minum kopi. Ya. Mungkin membuat perumahan-perumahan di mana-mana boleh ya. Dalam arti kata bagaimana dengan ada modal yang besar ini kita mampu mengoperasionalkan ya, Benar Pak. kegiatan-kegiatan kita ya. Kalau enggak ya uang kita akan habis kalau gitu-gitu aja. Tapi kalau kita bangun sekolah, bangun yayasan dan lain sebagainya, ini uang mencari uang jadinya. Jadi kita nggak payah kerja lagi. Dan mungkin kita punya bukan akan habis uang di koin kita ini akan bertambah hasil daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya kita kan dekat laut ini, mungkin pengiriman barang hasil bumi di sini kita kirim kemana, ke Surabaya, kemana. Ada aktivitas kita, ya, tidak aktivitas hanya fokus untuk menghabiskan biaya. Tapi saya yakin dan percaya cita-cita kita udah begitu wah ya, macam Mas Pri ini mau bangun perumahan sendiri, semuanya anggota PI. Bagus, tapi kalau saya pribadi, dia nyebar anggota itu, biar makin banyak orang yang main PI. Kalau dia ngumpul, orang lain nanti nggak tahu, nggak kebagian. Tapi kalau kita nyebar, orang akan banyak bertanya sama kita. Benar. Ya, jadi untuk saat ini Mas Awang memang yakin dengan koin Pi ini? Yakin sekali. Yakin sekali. Sampai berapa persen tingkat keyakinannya? Wah, 300%. Wow. Seperti kunci tinggal ya. 60 lagi. Seperti penguncian mainnet ya. Kunci mainnet kan 300% ya kan. Wah, keren habis. Kalau Mas Darso gimana kira-kira? Tingkat keyakinannya terhadap koin Pi ini? Ya saya yakin sekali sih sebenarnya, karena mungkin perjalanan 2 tahun menambang itu kan sebenarnya udah cukup menguji kita untuk yakin atau tidak. Kalau saya nggak yakin, mungkin 6 bulan yang lalu mungkin udah berhenti off, ya. gitu, udah berhenti, atau mungkin setahun yang lalu udah off. Jadi karena yakin, ya namanya ya judulnya kan gratis ya. Jadi saya pikir cobalah. Ya artinya kalau kita mencoba kan 2 kemungkinannya. Bisa juga gagal, tapi bisa juga sukses. Sama-sama fiktif-fiktif nih, sama-sama 50%. Iya, Artinya 50-50. peluang dan kesempatannya ya itu tadi. Namanya kita coba dan ya udah kita lakukan saja, kemudian kita kerjakan. Ya, syukur-syukur sukses ya kan. Kalaupun gagal toh ini gratis. Jadi yakinlah. Ya kalau ditanya seberapa yakinnya, hakul yakin. Hakul yakin. Mas Pri gimana? Kalau karena kita orang bodoh, ya kan Mbak? Kan gitu nih kan. Kita saja bisa percaya dengan pemimpin, kita bisa percaya dengan orang yang sekolahnya tinggi. Kenapa kita nggak percaya dengan Nicholas? Gitu ya. Ya kan? Kita ada tamatan dari universitas di Indonesia, kita percaya. Karena mungkin dia pejabat. Kenapa kita tidak percaya dengan Nicholas dan core team, dengan moderator yang lulusannya dari Stanford? Kan situ saja. Tempat orang-orang pintar tempat semua ya. orang-orang pintar. Sementara orang Indonesia kepingin sekolah di sana semua. Sementara orang sana sudah membagikan ilmunya untuk kita. Kan gitu. Berarti kita harus yakin seyakin-yakinnya. Baik teman-teman sahabat Pi Network ya, dari ketiga narasumber saya tanya 100% yakin, bahkan ada yang 300% tadi Mas Awang. Dan saya pribadi menyatakan, dan saya juga yakin, karena hari ini belum open mainnet, sudah banyak orang yang berani beli koin kita. Tapi memang harganya di bawah dasar, di bawah rata-rata. Banyak orang-orang yang emosional, yang tidak sabaran langsung menjual koin Pi-nya.
Tapi ada satu teman anggota Pay Network kita, dia curhat sama saya, stres berat, dia menjual 1000 koin Pi-nya tetapi uangnya tak sampai hari ini. Dan dia mengutuk yang membeli itu yang tidak membayarnya. Jadi koin Pi-nya hilang 1000. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Hati-hati dengan koin Pi. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.